tentang hadis ke-26. Hadis 26. Mari kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatizah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Sabtu pagi, buku 60 hadis Sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-26 dan hadis ke-27. Ya, udah pegang semua ya. Tentang air, padang gembalaan, ya, padang rumput, padang gembalaan, dan api adalah milik seluruh kaum muslimin. Nah, hadis ke-26 ini berbunyi, ya, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wasamanuhu haramun. Kaum muslim itu berserikat, ya, memanfaatkan bersama dalam 3 perkara, yaitu air, padang gembalaan, dan api. Harganya atau menjualnya adalah haram. Ini di sini jelas sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2463. Atau hadis ke-27, juga hadis ke-27. Salasun la yumna'na. Ya. Salasun la yumna'nal ma'u wal kala wan naru. Ya. 3 perkara yang manusia tidak dilarang untuk mendapatkannya. Jadi harus mendapat sama-sama semuanya, yaitu air, padang gembalaan, dan api. Nah, ini dia. Hadis ini adalah hadis gimana? Hadis tentang bagaimana Islam, ya, mengatur hak berserikat terhadap 3 benda ini, 3 jenis benda ini. Bisa jadi nanti begitu, ya, diatur oleh negara, bukan main curi. Jadi nanti harus dipahami juga nih, mentang-mentang air itu berserikat, ya, ada air minum kawannya langsung diambil, tidak, itu milik pribadi kalau yang sudah ada dalam gelas atau botol atau yang dia simpan. Yang dimaksud di sini adalah memang maksudnya sumber mata air. Jadi sumber-sumber mata air itu tidak boleh dimiliki oleh segolongan atau bahkan cuma 1 orang. Ya, yang sumber mata air itu, ya, misalnya di sini bisa menghidupi orang banyak. Nih dijelaskan di sini. Nah, ini penjelasannya ini. Mungkin kita cepat saja juga bisa di sini. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, nah ini 3 mazhab di sini. Yang dimaksud dengan air yang menjadi milik bersama dan oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan dalam hadis di atas adalah air hujan. Nah, boleh semua orang ngambil air hujan, air sungai, dan yang semisal, bukan air yang berasal dari sumber-sumber air milik pribadi seperti sumur milik pribadi
Padang gembalaan adalah tempat terbuka yang tidak menjadi milik seseorang atau tanah luas, ya, yang tidak dimiliki, yang biasa dimakan oleh hewan ternak. Rumput, ya, misalnya semak, beberapa belukar yang kemudian ada dimakan atau menjadi makanan binatang ternak yang semua orang bisa mendapatinya. Nah, ini juga. Adapun yang dimaksud dengan api adalah sebagai aneka sumber alam yang biasa digunakan untuk menghasilkan panas dan energi seperti kayu, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, jadi kaum muslimin itu berserikat terhadap hal itu. Negara harusnya mengatur, tidak boleh hanya milik individu swasta, tidak. Harusnya negara ini mengatur menjadi milik siapa? Seluruh rakyat. Makanya sumber alam itu nggak boleh dalam Islam itu diprivatisasi. Terus gimana? Apakah harganya menjadi haram? Iya, dikatakan bahkan jelas wasamanuhu haramun. Berarti nggak boleh diperjualbelikan dalam maksud untuk mengambil harganya. Bagaimana kalau negara mengelolanya butuh biaya sebatas biaya eksplorasi atau eksploitasinya? Ada dua di situ. Misalnya sumur minyak butuh ya mengebor, menyedot, memurnikan, menyulingnya, ya. Itu butuh biaya, maka itu boleh diambil, misalnya berapa produksi dibagi rata berapa. Itu ada sebatas pembiayaan seperti itu. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Bukan berdasarkan harga pasar, bukan berdasarkan harga permintaan. Mungkin kalian sudah belajar itu antara supply dan demand, antara permintaan dan penyediaan. Supply dan juga ada demandnya, ada kemudian permintaannya. Bukan karena itu. Jadi ini adalah hak berserikat bagi seluruh kaum muslimin. Nah, ini kan nih. Siapa yang mengelola? Khalifah, Amirul Mukminin. Terus gimana berarti harganya? Kalau dalam negara khilafah berarti nanti akan bisa sangat murah. Bahkan bisa jadi gratis, walaupun mungkin kalau gratis mungkin nggak juga, tapi murah sekali. Katanya, ini menurut informasi walaupun perlu didetailkan, ya, biaya proses per 1 liter menjadi premium atau menjadi bensin, menjadi minyak bakar dan sebagainya itu mungkin tidak lebih dari Rp1.000 kira-kira gitu katanya. Walaupun ini mesti diteliti, bisa jadi lebih kurang per liter. Nah, kalau dimurnikan, dieksplorasi misalnya, ya segitulah misalnya harganya harusnya per liter misalnya, ya. Ya pokoknya dengan kondisi beberapa hal, tetapi tidak boleh melebihi mencari keuntungan. Maksudnya gini, kalau misalnya ayah punya barang, ayah beli barang ini misalnya Rp10.000, ya, lalu kemudian untuk dijual harganya misalnya biaya produksi, biaya buatnya Rp10.000 misalnya, ayah jual Rp20.000. Nah, itu kalau dalam jual beli boleh mengambil keuntungan. Ayah jual Rp15.000, itu boleh. Tapi kalau misalnya dalam barang yang 3 hal ini tidak diperbolehkan. Paham? Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tadi itu termasuk juga sungai, air hujan, mata air umum, ya, atau mata air yang kemudian diperuntukkan untuk masyarakat khalayak ramai misalnya. Ya. Nih. Termasuk juga tadi padang gembalaan, hutan. Ya, karena hutan pasti dibutuhkan oleh binatang-binatang ternak, oleh siapa? Orang-orang yang semuanya. Itu berserikat kaum muslimin. Kenapa kok begitu? Ya karena memang tidak mungkin barang ini dimiliki oleh individu. Sebenarnya begitu. Pasti terjadi kekacauan. Contoh misalnya sungai dimiliki individu, pantai misal dimiliki individu. Kemarin ada kasus misalnya pantai, orang nggak boleh masuk ke pantai, ya kan?
Nah, ini nggak boleh karena sebenarnya nggak bisa itu dimiliki individu. Hakikatnya memang dia harus dimiliki bersama. Negara mengaturnya agar tidak mendapati kekacauan di tempat tadi, kira-kira gitu. Ya. Riwayat-riwayat lain juga menunjukkan bahwa manusia boleh menguasai dan menjual air sepanjang masyarakat tidak berada dalam kondisi kekurangan atau rawan air. Nah, lalu gimana? Boleh nggak dia jual air? Boleh. Misalnya ada sumur yang kemudian itu milik umum oleh negara, disuruh ambil. Dia mau jual, boleh aja. Bagaimana cara menjualnya? Mungkin orang lain ngambil gratis, dia ambil air itu. Tapi orang lain boleh ngambil ke sumber air itu. Dia ambil air itu, dia botolkan, dia masukkan, dia bersihkan, ya kan? Dia masukin dalam botol, dia kasih mereknya, tandanya, misalnya ya. Alifa Air, misalnya, halo, ya. Lalu gimana? Dia jual, silahkan beli 1 botol saya, boleh, boleh. Lalu orang lain tahu, ini ngambil airnya di sumber air itu, iya, tapi saya bawa kemari, saya botolin, saya kasih merek dan buat saya ini saya buat dan bersih. Di situ silahkan ngantri, silahkan ngambil banyak. Laku ya bisa laku, bisa enggak. Harganya kemahalan, orang di sini mahal berapa, di situ ambil aja gratis misalnya. Silahkan aja, gitu loh. Ya. Tapi kalau dia menguasai 1 sumur, orang lain nggak boleh ngambil, dipagari dengan alasan misalnya sudah ada hak, sudah ada izin. Nah, yang ngasih izin dan yang meminta izin ini ya sama-sama koplak lah kalau kayak gitu, nggak sesuai syariat. Paham nggak? Jadi tetap boleh. Maksudnya di sini adalah dengan yang ditempatkan dari barang itu untuk halayak ramai, marafiqul jamaah. Ya. Dari riwayat-riwayat tersebut dapat ditarik satu kesimpulan. Nah, ini lanjutin. Bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jika tidak ada mengakibatkan kepanikan pada masyarakat, haruslah tersedia dan tidak boleh dikuasai oleh pribadi atau pihak swasta sehingga merugikan masyarakat umum. Maka untuk kepentingan tersebut negara bertanggung jawab memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan air dan energi yang mereka perlukan serta menyediakan berbagai keperluan umum lainnya yang dibutuhkan. Nah, ini nih. Contohnya gini. Misalnya tadi ada eksploitasi dan eksplorasi minyak bumi, kan nggak semua orang bisa ngambil, bisa nyedot. Harus ada orang yang mampu, punya peralatan yang mahal. Siapa ini? Negara. Lalu gimana orang-orang itu? Orang-orang itu ngambilin. Ya, nggak bisa. Lu gimana nyedotnya? Memangnya kayak air pakai sedotan dia bawa? Enggak. Dia harus mungkin menggali di bawah tanah yang panjang, yang dalam. Dia harus butuh pipa, dia harus butuh beberapa zat kimia dan sebagainya. Siapa ini yang kemudian memenuhi ini? Negara. Lalu negara ngapain? Memberikan kepada seluruh halayak. Tahu nih? Karena kalau nggak ada ini bisa kacau. Coba kalau kita nggak ada energi, naik mobil nggak bisa, ya dah. Gara-gara nggak ada bensinnya, nggak ada minyaknya. Nah. Orang untuk kemudian masak susah, nggak ada gasnya misalnya. Orang untuk misalnya membutuhkan banyak energi, misalnya dia butuhkan, nggak ada lagi, mahal. Orang yang punya sedikit pada saat dia punya simpanan ya buat dirinya, dia jual dengan harga mahal. Ini nggak bisa. Ada yang menimbun, ini negara harus ngapain? Ya, mencegahnya, menghukumnya. Jadi negara itu udah biarkan. Ya. Jadi negara itu bagaimana? Negara itu bagaimana? Mengatur itu agar semua masyarakat gimana? Bisa mendapatkannya. Paham? Nah, karena ini kepentingan umum. Nah, terakhir nih. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengadopsi model privatisasi liberal. Nah, ini nggak boleh nih.
Kayak sistem yang liberal ini nggak bisa. Sistem privatisasi nggak boleh. Dikasihkan kepada swasta untuk mengelola sumber energi, sumber listrik, sumber misalnya panas bumi, ya kan, gas alam, mineral, semua yang dibutuhkan oleh masyarakat nggak bisa. Ya, yang dimana sebagai komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat justru dijual kepada perusahaan-perusahaan swasta. Ini nggak boleh nih, dengan alasan nggak bisa mengelola. Logikanya nggak masuk. Swasta aja bisa, masa negara nggak bisa? Kan lucu. Kami nggak sanggup, kami nggak punya teknologinya. Loh, dia kan negara. Dia juga tinggal panggil, dia cuma beli, dia kemudian panggil ahlinya, bayar ahlinya, ya kan, beli alatnya. Kok alasannya aneh? Ini kita serahkan kepada swasta karena teknologinya sangat tinggi dan negara tidak sanggup. Kok ya goblok amat ngurus negara kayak gitu ya? Iya, logikanya nggak masuk, nggak pikiran itu. Tinggal diatur aja, tinggal dia beli orang, misalnya beli bayar orang ya untuk mengelola, mengatur. Dia tinggal beli peralatannya, mahal, ya pasti mahal. Masa negara nggak punya duit? Ya, punya duit. Atur itu, ya kan? Dikelolalah itu sumber daya alam itu tadi. Lalu ambil, berikan kepada masyarakat, berikan kepada rakyat. Kalau bisa gratis, gratis. Kalaupun ngambil harganya karena memang sangat mahal, misalnya, ya ambil sebatas yang memang kebutuhan produksinya. Wah, kalau gitu negara nggak bisa dapat untung. Ya memang negara nggak perlu jual beli kepada rakyat. Kenapa? Dia itu menjadi pengelola negara karena perintah Allah. Di hari kiamat nanti ada pemimpin yang akan mendapati naungan dari Allah. Saat orang-orang kemudian takut dengan neraka, saat orang-orang menunggu hisab, saat orang-orang takut dengan apa? Siksa Allah, dinaungi oleh Allah. Apa? Pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil ini? Pemimpin yang menerapkan syariat Allah. Jadi landasannya akidah. Saya ngurus negara bukan nyari duit. Kalau mau nyari duit pedagang aja. Pedagang aja, jangan jadi pemimpin gitu. Paham? Jangan jadi khalifah. Ya dah. Dia menjadi khalifah sebagai pengabdian kepada Allah. Agar apa? Allah memasukkan ke dalam surga. Nomor 1, golongan dari 7 golongan yang akan mendapati naungan dari Allah di saat orang lain belum masuk surga, belum masuk neraka, baru menunggu hisab di padang mahsyar. Allah naungi dia. Siapa? Pemimpin yang adil. Paham? Itu kan kalau udah nggak percaya dengan hisab, nggak percaya dengan padang mahsyar, ya sudah kafir, selesai. Ya, berarti dia bukan orang Islam, berarti bukan hamba Allah. Urusannya dengan Allah. Pilih yang lain yang bukan dia. Gitu selesai kita. Nah, ini pemimpin yang nggak mau menerapkan syariat Allah, ya ngapain kita pilih? Ya, ngapain saya ridho dengan dia? Gitu kan nih? Ya umatnya juga harus cerdas gitu loh. Jadi nggak bisa dia ini bagaimana? Semaunya dengan alasan negara nggak punya duit. Aduh, goblok amat ngurusin negara sampai nggak punya duit. Kira-kira gitu. Ya, dalam daulah khilafah penerapan syariat Islam pasti akan ada semua sumber-sumber yang bisa menjadi sumber keuangan negara. Gitu. Asal menurut syariat Islam. Apalagi janji Allah. La fatahna barakatuh minas sama, ya kan, akan diturunkan, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau gimana? Kalau menerapkan syariat. Gitu ya. Jadi nggak boleh nih. Nah, kalau diberikan kepada perusahaan swasta sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan komoditas-komoditas tersebut, ya kecuali dengan jalan membeli, ini nggak bisa, ini nggak boleh. Jadi tidak boleh gitu. Jadi negara tidak boleh. Kondisi seperti ini hanya akan menciptakan sebuah masyarakat yang timpang ketika golongan masyarakat yang memiliki kekayaan menjadi satu-satunya golongan yang mampu mengakses berbagai layanan pokok tadi. Nah, ini nggak bisa. Padahal
Allah memberikan rizki itu tidak sama. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah itu telah menetapkan satu itu dengan kadarnya. Kalian juga gitu nih. Ada orang yang punya dapat rizki, alhamdulillah ya. Ada yang nggak punya, ya bersyukur, bersabar. Ya. Ada yang kemudian tiba-tiba mudah saja dia melangkah ke depan kakinya, tahu-tahu dia dapat rizki. Ya. Ada yang harus berjalan jauh, dia baru dapat rizki. Gini nih. Ini salah satunya misalnya gitu kan. Jauh dari mana baru dapat dia rezeki. Ada yang baru cuma di depan rumahnya, ada dia dapat lagi. Itu Allah tentukan. Tapi pada saat dia harusnya, ya, yang dalam kaitan manusia bisa usahakan, dia harus mendapati kesamaan kesempatan. Paham? Ya, jadi misalnya dia harus mendapati air. Ya, air itu dia dapati dengan bagaimana? Ya, dengan kesamaan kesempatan bagi tiap rakyat, tiap warga negara. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang air, padang gembalaan dan api adalah milik seluruh kaum muslimin. Loh, kalau gitu orang kafir gimana? Kemarin kita sudah bahas, dalam orang yang dalam kafir zimmah, dalam zimmahnya kaum muslimin, kafir zimmi, ya, dalam perlindungan kaum muslimin, dalam lingkungan kaum muslimin, menjadi warga negara itu sama mendapati hak bersama dengan kaum muslimin, walaupun dia masih orang kafir. Ngerti? Nah, itu dia. Kalau gitu sangat senang kita ya dengan adanya penerapan syariat Islam. Silakan, ada pertanyaan dari asatidzah tambahan atau dari anak-anak sekalian? Silakan. Ngerti? Ya. Gimana? Silakan Ibu. Sebenarnya tuh enak gitu ya. Iya. Tapi kenapa sekarang manusia itu hampir semuanya mengingkarinya? Nah, kenapa kaum orang-orang tidak mau menerapkan syariat Islam? Padahal kalau kita lihat hadis ini, syariat Islam ini mengatur dengan sangat senang, enak gitu. Kenapa nggak mau? Karena mereka membangkang kepada Allah. Itu satu jawaban pertama. Mereka itu hakikatnya bukan karena tidak tahu kadang, ya, bukan karena nggak paham, bukan karena dia misalnya bagaimana, ya, belum merasakan enaknya, bukan. Yang pertama adalah karena dia membangkang kepada Allah, na'udzubillah. Dia nggak ngerti bahwa Allah itu maha luas surganya. Dia juga nggak ngerti bahwa Allah itu maha keras siksanya kalau ada orang yang membangkang kepadanya, ya. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti bahwa sebenarnya karunia Allah akan melingkupinya kalau dia menerapkan seluruh syariatnya. Bahkan kemudian dia mendapat pengajaran bahwa nggak perlu kemudian menghamba kepada Allah, na'udzubillah. Jadilah dia kemudian bangsa atau orang yang membangkang kepada Allah. Ini hati-hati kita. Ya tak? Jadi itu yang pertama. Kenapa begitu? Itu yang dikatakan. Dulu zaman Rasulullah SAW, ini contohnya nih, Rasul itu mendapat gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, ya. Tapi setelah menjadi Nabi dan Rasul dibilang gila, ya. Itu bukan karena kepada Rasulnya, kata Allah, karena sebenarnya mereka membangkang kepada Allah. Itu satu. Terus kita gimana kalau gitu? Kitalah yang harusnya menyampaikan kepada mereka, Pak, Ibu, jangan membangkang kepada Allah, ya. Taat kepada Allah. Ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, ini loh kemudian berita dari Allah ini di Al-Quran. Dia nggak percaya, dia nggak percaya pada Al-Quran. Ajak lagi mikir, Bu, kenapa nggak percaya dengan Al-Quran? Misalnya kalian nih lagi dakwah, kan Al-Quran itu memang firman Allah. Benar firman Allah. Dia bilang begitu misalnya, ya. Lalu apa kalian harus katakan? Nih coba, apakah Quran itu buatan Nabi Muhammad? Apakah Quran itu buatan manusia? Bukan.
Nabi Muhammad dan manusia itu nggak bisa bikin Al-Quran. Kenapa? Qul in kuntum ya fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Itu Quran itu. Makanya banyak harus hafal gitu kan. Nih, datangkan semisal satu surat dalam Al-Quran. Nggak bisa kan? Manusia nggak bisa. Ini sampai sekarang nggak ada yang bisa bikin Quran. Bukti bahwa Quran itu firman Allah. Di Quran ini ada pemahaman begini. Tuh lihat. Wah, itu kan pemahaman ahli tafsir. Oke, kalau gitu bagaimana pemahaman Anda? Paham nggak Anda ahli tafsir gini? Pasti nyeleneh lagi dia misalnya. Ya kan? Nah, ajari lagi. Quran itu bahasa Arab. Pahami dengan bahasa Arab. Lah ya, Quran dengan bahasa Jawa ya susah dipahaminya ya. Ya kan? Quran dipahami dengan bahasa Inggris juga susah. Bahasa Arab berarti pahami dengan bahasa Arab. Beginilah hukumnya. Ketemu tuh. Paham nih? Ini cerita-cerita kita dakwah nih. Dia tetap nggak mau. Ujungnya itu pasti satu. Kenapa? Berarti dia bagaimana? Membangkang kepada Allah. Makanya kita harus ajak orang untuk menyembah Allah, taat kepada Allah. Sudah itu aja. Bukan supaya taat kepada kita, ngikutin kita, bukan. Kita nggak punya apa-apa, kita pun ingin taat kepada Allah ya. Kalian juga gitu nanti mendakwahkan orang. Bukan karena kamu tuh kan karena saya ajarin, kamu kan karena saya gurunya. Wah, bukan itu. Ya, kalian harus taat kepada Allah. Sama saya pun harus taat kepada Allah. Gitu. Tapi kan saya harus juga hormat kepada kamu misalnya. Ya itu karena kamu punya urusan dengan saya. Selesai. Kalau kita lagi belajar kok kamu jadi kurang ajar. Kira-kira gitu kan? Jangan, nggak boleh itu. Tapi pada saat kita mengajak orang untuk kemudian menerapkan syariat, di situ adalah kita mengajak untuk bagaimana? Untuk orang itu taat kepada Allah. Sudah selesai. Nih firman Allah sudah jelas. Kalau Anda nggak paham, nih tanya kepada ahlinya. Kalau Anda nggak ngerti juga siapa ahlinya, yang benar, yang mukhlis, silahkan cari. Kalau saya pahamnya gini. Nah, makanya kalian juga harus paham tentang hadis, ya, ulumul Quran dan sebagainya. Nah, kita yang mendakwakan. Itu yang kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah. Siapa orang yang perkataan yang paling baik kecuali adalah orang-orang yang menyerukan kepada Allah. Wa qala innani minal muslimin. Ya. Begitu mungkin Ibu ya. Jadi bukan karena tapi saya nggak paham, makanya belajar. Nah, ngaji ya. Yuk ngaji, ajak. Oh ya, makanya kita harus bisa. Kalau gitu kita harus ngajarin orang dong. Ya iya. Kok gitu kita harus menjadi ustazah dong. Lah iya. Minimal nanti kalian jadi ustazah pada anak-anak kalian kan? Gitu. Ya. Nah, begitu. Jadi ini sangat betul ya. Ini sangat nikmat sekali nih kalau Islam diterapkan kayak gini nih. Ya. Gitu ya. Cukup. Cukup. Oh, kalau udah mulai cukup, kata cukup gini jadi pada tegar nih, nggak ngantuk lagi. Ya udah, ya. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma